besar mungkin kita sholat juga di sini, ya, karena masjidnya kurang cukup untuk hadirat kita. Marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang singkat ini, apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Subhanallah, tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Ramadan, bulan yang dulu kita nanti-nanti. Kapan itu Ramadan? Ternyata kita sudah berada di pertengahan bulan itu. Tanggal berapa hari? Tanggal berapa? 12 Ramadan 1437 Hijriah. Dan semoga Allah menjadikan Ramadan ini bulan yang selamat buat kita. Selamat dari dosa, selamat dari nista, karena sia-sia bila kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus belaka. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan, untuk manusia termulia yang pernah ada di muka bumi ini, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah, entah sudah berapa kali kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bulan yang memang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang beriman, agar mereka membersihkan diri mereka, menempa jiwa mereka. Karena dalam setahun ada 11 bulan plus Ramadan. Di 11 bulan itu kita bebas makan, kita bebas minum. Tapi ada satu bulan dalam setiap tahun yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah berfirman, sebuah ayat yang insya Allah kita semua hafal. Antum nih kalau menghadiri kajian tentang Ramadan, insya Allah yang disampaikan Ustadz itu berulang, nggak ada yang baru. Soalnya kalau ada yang hadis yang baru, bid'ah Ustadz. Ayatnya yang tetap itu, mau cari ayat yang mana lagi gitu. Ayatnya ya firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Udah ditulis tuh, ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah Allah tetapkan bagi orang-orang sebelum kalian.
Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tujuan yang hendak dicapai. Target dari Madrasatul Ramadan adalah takwa. Sehingga kita harus mengevaluasi diri kita. Udah berapa kali kita ikut daurah? Umpamanya nih, kita tiap tahun ikut daurah, ikut takhasus. Hafalan Qur'annya setelah 10 tahun mengikuti Ramadan, hafalan Qur'annya tidak bertambah. Berarti nih, ngapain selama Ramadan? Ada orang-orang yang di bulan Ramadan rambutnya sudah putih, mungkin punggungnya sudah mulai bongkok. Dia mungkin sudah 50 tahun melaksanakan ibadah Ramadan, tapi sama, zikirnya tidak bertambah. Doanya pun tidak ada yang baru dari doa-doa Rasulullah SAW. Terkadang Ramadan itu menjadi tempat kita menambah dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Tatkala Jibril mengatakan syaqiyun abdun aw raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Celaka tu orang. Celaka tu orang. Celaka tu orang. Para sahabat mengatakan khaba wa khasir. Celaka tentunya tu orang. Siapa itu? Man adraka Ramadan. Man adraka Ramadana thumman salakha min falam yughfar. Ini orang dapat bulan Ramadan, Allah panjangkan umurnya sehingga dia masuk ke bulan Ramadan. Dia mungkin berbuat dosa di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Thani awal akhir, Rajab, Sya'ban. Dia berbuat dosa. Allah panjangin umurnya sampai Ramadan. Yang di bulan Ramadan ini ada salah satu kekhususan bulan Ramadan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Ada orang-orang yang Allah vonis bebas dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Dalam artian Allah memberikan kesempatan kepada kita yang bisa hadir di bulan Ramadan untuk divonis bebas dari api neraka. Tapi ternyata insalakha min, selesai bulan Ramadan 29 hari dia berpuasa, ternyata dosa-dosanya belum ada yang diampuni oleh Allah. Maka apa gunanya kita ada di bulan Ramadan? Apa gunanya kita berada di antara butiran-butiran mutiara, di antara emas-emas yang bertebaran di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kita, tapi ternyata kita keluar dari tempat itu tidak ada satupun mutiara yang kita bawa. Emas-emas itu kita hanya menolehnya lalu kita tinggalkan. Maka seorang penyair mengatakan, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa gunanya sekolah di tempat ente nih kalau ternyata lulusannya sama aja, sama seperti belum sekolah? Nggak ada guna. Siapa yang salah? Yang salah bukan sekolahan, kitanya yang salah ketika berada di tempat itu. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah, banyak di antara kita yang yakin kalau setelah buka bersama masih bisa bertemu dengan keluarganya. Bahkan bukan hanya itu, dia sudah beli baju baru untuk lebaran. Dia sudah mempersiapkan tabungan
untuk mudik bersama keluarga. Padahal bisa jadi dia tidak bisa pulang dari tempat ini. Setiap hari malaikat pencabut nyawa itu berkeliling mencabut nyawa manusia. Andai kata, kalau kita bicara andai kata kita tahu, antum nih, andai kata antum tahu habis isya nanti mati, kira-kira apa yang antum akan lakukan? Akan senyum antum kayak gini? Atau bulan depan antum nih, antum udah nikah? Belum? Alhamdulillah. Hah? Baik, ana doain. Kalau bulan depan mati, kira-kira antum mau nikah? Kalau mau Syawal tanggal 1 ditentukan antum mati, kira-kira antum masih berpikir mau menikah? Nggak akan berpikir. Dia akan bilang, ya kalau sudah tinggal sebulan lagi anda mau menikah sama bidadari. Buat apa mau wanita di dunia? Kalau ternyata semua akan kita tinggalkan. Para jamaah, tatkala kematian itu tidak hadir dalam diari kita. Tiap hari ini kita mencatat pekerjaan kita, apa yang akan kita lakukan, kita catat semua. Ketika kematian, opsi kematian itu tidak hadir, kita biasanya akan terbuai dengan dunia ini. Kita akan menumpuk harta terus, lupa beramal, karena kita pikir nanti masih ada waktu, nanti masih ada kesempatan. Kenapa? Ya karena tidak ada kematian dalam kamu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan syariat kepada kita yang mengikat kita untuk ingat selalu dengan kematian. Selalu nih, antum bangun tidur, antum baca doa. Apa doa kalau bangun tidur? Astagfirullah, alhamdulillah, cukup. Alhamdulillah antum. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah dia mematikan kita. Terus habis gitu ngapain? Wa ilaihin nusyur. Kita bakal kembali nanti. Walaupun sekarang kita bisa bangun nih, tetap kau akan mengakhiri semua kehidupan. Pasti. Cuma kepastian itu kadang-kala kita lalai. Kenapa masih banyak orang yang malas bersedekah? Eman-eman sama hartanya. Ya karena opsi kematian itu kadang-kala tidak hadir. Kematian ini ibarat perampok. Bahkan kalau bahasanya Rasulullah SAW, beliau menyebut kematian ini hadhimul ladzat, pemutus segala kenikmatan, segala kelezatan itu kematian. Perampok kebahagiaan kita, kenikmatan kita. Iya. Bayangkan kita capek numpuk harta. Insya Allah yang hadir di tempat ini bukan penduduk Cibubur. Kebanyakan pendatang dari kampung mengadu nasib datang ke Jakarta. Mau apa? Kepingin punya rumah, Ustaz. Kepingin punya mobil. Kepingin ini, kepingin itu, berangkat ke tempat ini. Ketika sudah jadi semua tuh, rumah udah mulai berdiri, mobil udah mulai dinikmatin, motor Masya Allah. Tahu-tahu ada perampok yang merampok segala kelezatan itu. Itulah yang disebut dengan hadhimul ladzat, dengan kematian. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya apa yang harus antum lakukan kalau mau ada perampok datang? Ketika perampok menghadang jalan antum, yang antum yakin gak akan lepas dari dia, antum dengan motornya atau dengan mobilnya diberhentiin, ente turun atau ente kita bunuh.
kita akan milih apa? Ya udahlah, turunlah. Nanti mobilnya ambil. Sebelum itu datang kepada kita, seharusnya harta kita tuh kita kirim. Anda tahu ada perampok di sono, gimana duit ini, mobil ini bisa sampai ke kampung halaman Anda? Bagaimana Anda mudik, ada tuh mobil, nggak diambil rampok. Kenapa? Udah tahu ada yang akan merampok kita. Kita lihat bagaimana as-salafus saleh menjadikan hari-hari mereka sebagai persiapan sebelum datangnya perampok segala kelezatan itu. Sa'id ibn Adam, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, beliau menceritakan tentang sosok Sa'id Al-Adam ini. Qala Sulaiman bin Dawud Al-Mahri, sami'tu Sa'id Al-Adam wa kana law qila lahu anna al-qiyamata taqumu ghadan mastata'a an yazdada fil ibadah. Kata Sulaiman bin Dawud, aku ini pernah ngaji sama Sa'id Al-Adam. Dia tuh orangnya, kalau dikatakan kepada dia besok kiamat, besok ini kiamat, niscaya dia tidak bisa menambah satu pun amalan. Mau nambah istighfar nggak bisa, mau nambah sholat sunnah nggak bisa, mau nambah sedekah nggak bisa. Kenapa? Waktu dia semuanya sudah penuh untuk ibadah. Itulah sosok ulama-ulama yang mengenal Allah Jalla Jalla. Kalau dikatakan besok kiamat, ya udah. Ya ana dari dulu udah menyiapkan diri untuk kiamat. Ana udah menyiapkan diri untuk kematian. Seperti orang yang mau di PHK, dia tahu nih pengumuman di perusahaan fulan akan di PHK. Kapan? Bulan depan. Apakah perlu dia bersedih ketika hari PHK tiba? Nggak akan. Kenapa? Ana udah siap. Ana udah tahu. Bagi orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu, di situ dia akan bersedih. Kemudian Jariyah bin Imran, Muhammad bin Umar berkata, "Lau qila li Jariyah anna al-qiyamah taqumu ghadan ma kana fihi mazid min al-ijtihad." Sama nih. Fadhal maju jamaah. Kalau dikatakan kepada Jariyah besok tuh kiamat, sama, dia nggak bisa nambah. Coba kalau kita dikatakan ente besok mati atau besok kiamat, insya Allah kita nggak akan turun dari masjid. Makanya kenapa kita lihat orang-orang yang sepuh itu lebih rajin ke masjid, karena dia tahu kayaknya ana mau mati. Emangnya cuma dia yang mau mati? Yang muda-muda nggak bakalan mati. Sama sebenarnya. Peluang untuk mati antara orang kaya, orang miskin, orang tua, anak-anak sama persis. Cuma biasanya memang orang tua itu rasa takutnya sudah mulai tambah. Dia mulai berpikir, ya Allah, masa ana mau kayak gini terus? Tambah tua, tambah jadi. Tapi subhanallah, ana ketika melihat wajah-wajah antum di tempat ini, ada secercah cahaya harapan kalau kebangkitan Islam itu udah dekat. Kenapa? Karena tonggak kebangkitan Islam itu ada di yang muda. Yang tua-tua nggak diharapin. Iya. Antum lihat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau diutus menjadi Nabi, nggak ada yang tua sahabat, nggak ada. Yang masuk Islam orang tua jarang.
Bahkan di awal-awal Islam nggak ada orang yang sepuh yang masuk Islam. Orang yang pertama masuk Islam, ya mungkin Khadijah radhiyallahu taala anha yang sudah tua, istri Rasul SAW. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, berapa umurnya? Jamaah, berapa umur Abu Bakar waktu masuk Islam? 38. Umar bin Khattab berapa umurnya? Berapa? 26 atau 28 dikatakan. Umurnya masih belia. Di situ harapan kebangkitan Islam. Tapi kalau yang masuk masjid yang sudah sepuh-sepuh, waduh, ini yang sepuh meninggal tutup masjidnya. Karena mereka sudah. Tapi ketika anak-anak muda yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang datang ke tempat kajian, insyaallah sebentar lagi insyaallah. Hamad ibn Salamah, apabila dikatakan kepada dia, Abdurrahman bin Mahdi cerita tentang gurunya, "Lau qila li Hamad bin Salamah innaka tamutu ghadan." Kalau dikatakan kepada Hamad ibn Salamah, kau besok mati. Besok kau mati. Kadang-kala ada vonis-vonis yang diberikan oleh dokter umpamanya. Dokter tuh kadang-kala ngomong, nih kayaknya bapaknya sudah tinggal nunggu waktu. Harapan kesembuhan udah sedikit. Terus gimana? Ya, suruh banyak-banyak berzikir aja. Suruh banyak-banyak istighfar. Selesai. Apa dia akan berpikir untuk menyelesaikan bangunan rumahnya? Pak, bapak ini mau mati besok. Ya Allah, itu rumah belum jadi. Coba Anda mau lihat. Nggak bakalan, jemaah. Ketika kematian tiba, hanya ada satu harapan. Qala rabbi irji'un. Ya Allah, balikin aku, ya Allah. Balikin, bentar aja, bentar. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh dari harta, dari waktu yang tersisa yang aku tinggal tuh. Hanya itu keinginan dia. Hamad ibn Salamah kalau dikatakan besok kau mati, nggak bakal bisa nambah amalan. Para jemaah, Ramadan adalah kesempatan yang sangat agung buat kita, buat umat Islam, untuk merubah hidup mereka, untuk menjadi lebih baik. Maka hari ini kita akan membahas beberapa firman Allah Jalla Jalaluhu di surat Al-Ma'arij. Di surat Al-Ma'arij. Harapan ana yang punya HP, yang pegang Quran, dibuka. Persiapan kita menghadapi kematian. Dan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Wallah, kita nggak tahu. Dulu ada orang yang tahun lalu datang kajian anak, datang, hari ini sudah nggak bisa datang lagi. Dia ditinggalkan oleh keluarganya, dia hanya hidup sendirian. Dapat udah surat Al-Ma'arij? Belum. Alhamdulillah sekarang Ramadan ini biasanya semuanya pegang Al-Quranul Karim. Surat keberapa? Masya Allah. Susah nih kalau tanya surat. Orang yang suka baca Quran nggak perlu tanya nomornya, karena dia tahu tempatnya. Udah ketemu? Surat 70 katanya. Ada penulisan ayat Quran di dalam beberapa kitab itu yang mirip dengan penulisan Injil. Maka kalau bisa jangan nanti. Ketika menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran Karim, jangan pakai nomor surat. Umpamanya surat 70 ayat 3, jangan. Karena dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau nyebut itu menyebut nama surat. Atau beliau mengatakan allati fihil baqarah, fihal baqarah, surat yang di dalamnya disebutkan Al-Baqarah, tentang kisah itu. Kalau kita melihat
orang-orang ketika menukil Injil biasanya akan disebutin nomor angka. Kita enggak. Kita sebutin, kalau mau ditulis nomornya nggak apa-apa. Memang surat Al-Baqarah nomor 2 ayat nomor 2 ayat sekian, tapi tetap nama suratnya disebutin. Hari ini tanggal 12 Ramadan, paling tidak kita sudah juz ke 12, paling tidak. Tapi ada yang tiap hari jusnya itu buah. Itu sudah juz apa? Alhamdulillah. Anak kemarin itu juz apokat. Malam ini insya Allah juz apa disediakan? Juz pepaya, melon. Subhanallah. Benar-benar ada orang yang adun li batnihi, hamba buat perutnya. Padahal bulan Ramadan sebagai bulan, ya kalau mau dikatakan revolusi manusia kepada perutnya. Aku bukan budak, engkau yang budak. Aku yang mengatur apa yang masuk ke dalam, bukan engkau yang menuntut aku untuk memasukkan apa yang kau mau. Nah, buktinya kita berhenti makan. Subhanallah. Ana biasanya kalau ceramah ini haus, dan sekarang haus banget ya. Tapi tidak boleh minum. Kita tinggalkan minum. Kenapa enggak? Kerongkongan kering iya, tapi aku ini harus bisa ngatur tubuhku. Karena tubuhku ini hanya sementara. Jiwa nanti akan keluar dari tubuh, meninggalkan tubuhnya menjadi bangkai nanti. Maka tolong bulan Ramadan ini bagaimana bisa menjadi lebih baik buat kita. Di surat Al-Ma'arij. Udah dapat semuanya? Baik. Siapa yang mau bacain buat anak? Mana? Siapa yang suaranya bagus ya, Ma? Ustaz, mana nih? Mana? Yang mana? Antum? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sana sa'ilun bi'adzabin waqi'. للكافرين ليس للكافرين ليس للكافرين ليس له Masya, kayaknya pindah lagi aja ke sini. Ya, Fadhal, lanjutin. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Alf, barakallahu fikum. Cukup. Suratul Ma'arij. Apa diterjemahan artinya Ma'arij? Tempat naik ya. Orang pincang itu bahasa Arabnya apa? Jamaah itu masih ada tempat di belakang, mungkin bisa maju sedikit dikasih jalan, bisa masuk ke dalam. Ya, orang puasa itu biasanya baik-baik biasanya. Orang pincang bahasa Arabnya a'raj. A'raj. Karena orang pincang itu kalau jalan seperti orang yang naik. Antum kalau jalan, kalau naik tangga itu seperti orang pincang, menggunakan satu kaki. Jadi agak susah. Allah berfirman, "Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'." Ada orang yang meminta
Apa permintaannya? Permintaan agar diturunkan sebuah azab. Azab yang pasti turunkan. Mereka nggak percaya nih orang-orang. Begitulah orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Kehidupan dia penuh dengan keraguan. Padahal kiamat itu pasti. Azab Allah itu pasti itu. Lil kafirin laisa lahu dafir. Tentunya azab itu akan diturunkan kepada orang-orang kafir. Laisa lahu dafir. Enggak ada yang bisa menghalangi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Antum melihat kadangkala pesawat yang sebelum take off tuh udah diperiksa ama apa istilahnya? Ama teknisinya siap berangkat. Tahu-tahu tidak pernah turun kembali. Waktunya meledak di atas meledak, mati semua. Dan kejadian itu berulang kali kita dengar, kita tonton. Terakhir Egypt Air, pesawat Mesir. Saya yakin semua yang di Egypt Air itu, ya kalau udah pulang dari safar biasanya bawa oleh-oleh. Taruh tuh oleh-olehnya di tas, atau di tentengannya, atau di bagasinya. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau punya kehendak, aku punya kehendak, tapi kehendak siapa yang akan terjadi? Kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Minallah dzil ma'arij. Azab dari Allah Jalla Jalaluhu, yang Allah itu memiliki tempat-tempat untuk naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Di mana malaikat-malaikat Allah naik. Ruh ini dikatakan adalah Ruhul Qudus. Siapa? Jibril alaihissalam, makhluk Allah yang besar, yang Rasulullah SAW ketika melihat Jibril dua kali pingsan. Di kota Madinah, kalau antum nanti ke Madinah insyaallah, di situ ada sebuah pameran di dekat Masjid Nabawi, di arah barat Masjid Nabawi. Pameran itu namanya Ma'rad Al-Asma Al-Husna. Ma'rad tentang Asmaul Husna. Di situ diceritakan tentang kebesaran Allah Jalla Jalaluhu dan tentang kecilnya manusia. Karena mereka sekarang semakin canggih ya, dengan satelit. Satelit itu bisa melihat kita. Kemudian semakin tinggi. Nggak kelihatan tuh kita. Jibril alaihissalam, makhluk Allah yang sangat agung sekali. Dia memiliki 600 sayap. Dan sayapnya kalau dibuka timur barat itu tertutup. Subhanallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, aku melihat Jibril kathawbil bali, seperti pakaian yang lusuh, penuh ketundukan kepada Allah. Pelajaran buat kita, kalau kita nggak pantas sombong, nggak pantas berbangga-banggaan dengan amal solehnya, nggak pantas. Kita bisa beramal soleh juga karena Allah. Kita bisa datang ke tempat ini karena Allah bantuin kita. Pada hari itu, malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tak terhingga bersama Jibril alaihissalam naik menuju Allah Jalla Jalaluhu fi yaumin
kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada hari yang kadarnya itu 50.000 tahun. Ada banyak penafsiran ulama tentang makna fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Ada yang mengatakan jarak antara bumi, dari perutnya bumi yang dari bumi nomor 7 yang paling bawah sampai menuju arsy Allah Subhanahu wa taala, itu jaraknya 50.000 tahun. Ada pendapat yang mengatakan itu adalah hari atau waktu di hari kiamat nanti. Tapi itu kebesaran Allah Subhanahu. Lalu Allah mengatakan kepada nabinya, Allah berfirman, fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Fasbir sabran jamila. Seorang pendakwah kepada kebenaran, seorang muslim yang menyampaikan agama Allah harus sabar. Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, fasbir sabran jamila. Sabarlah engkau Muhammad, sabar yang cantik. Sabran jamil. Apa sih yang dimaksud dengan sabar yang cantik? Allah mengatakan sabar yang cantik ini juga di kisahnya Nabi Ya'qub alaihi salam. Ketika Nabi Ya'qub ditinggal dengan Yusuf, ditinggal sama adiknya, ditinggal sama kakaknya juga, kakaknya Yusuf alaihissalam yang paling tua, dia hanya mengatakan fasabrun jamil, sabar yang cantik. Di sini kita tahu sabar itu tidak ada batasnya. Kalau dikatakan Ustadz, sabar tuh ada batasnya. Oke, kalau kita mau bikin batas sabar itu, kita batasin sabar seperti sabarnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh setelah berapa tahun mendoakan keburukan buat kaumnya? Jamaah, 950 tahun. Oke, batasannya itu tuh. Nanti kalau Nabi Nuh aja nggak sabar. Iya. Setelah ente berdakwah 950 tahun, boleh engkau mengatakan nih batasnya kesabaran. Sabar yang cantik adalah as-sabrul ladzi la tashakkiya fihi. Sabar yang tidak ada keluhan di dalamnya. Enggak ngeluh, enggak cerita sama orang-orang. Udahlah, aku akan hadapi. Banyak di antara kita yang menghadapi permasalahan kemudian enggak sabar. Padahal tuh permasalahan dia yang ngundang. Jamaah, kayaknya masih ada tempat di situ. Soalnya kalau pintu ditutup, Rasulullah SAW menghadapi kaumnya dengan berbagai bentuk penyiksaan dari kaumnya, dan beliau bersama. Dan setelah bertahun-tahun beliau disakiti oleh kaumnya. Ketika di Mekah 13 tahun hijrah ke Madinah, tetap tuh orang-orang kafir masih berusaha untuk menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan ketika perang Uhud, beliau terluka, giginya patah, darah mengalir di wajah Rasul SAW. Setelah semua itu, Rasul SAW berhasil menaklukkan kota Mekah. Tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. 13 tambah 8, 21 tahun. Betul? Jamaah, 13 tambah 8 berapa? 21. Memang mungkin susahnya kajian sebelum berbuka itu. Kadang-kadang nggak nyambung. Ustadz yang ngomong nggak nyambung, yang dengar juga Ustadz ngomong apa? Ya, kita pakai ayat ini buat kita pertama. Fasbir sabron jamil. Sabar ya. Setelah 21 tahun baru bisa balik ke Mekah. Rasul SAW balik ke Mekah
membawa kemenangan. Tidak lagi seperti dahulu yang diusir dari kota Mekah, yang dibunuh sahabat-sahabatnya oleh penduduk Mekah. Beliau seharusnya mengangkat kepalanya ketika memasuki kota Mekah. Beliau naik ontanya. Siapa nama atau apa nama onta Rasul SAW? Qaswa. Beliau naik ontanya sambil menundukkan wajah. Beliau pakai surban pada waktu itu warnanya hitam. Beliau tundukkan kepalanya sambil membaca, Inna fatahna laka fatham mubina. Ketika itu beliau merasa harus bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Kemenangan ini kemenangan Allah Jalla Jalla. Allah yang kasih kemenangan. Dikumpulin tuh orang-orang semua dalam kondisi mereka hina dina di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat kepada orang-orang di Mekah yang siap untuk dijadikan apa saja, tidak berdaya. Kekuatan umat Islam datang dan akan datang. Sampai kapan? Sampai nanti. Sebelum kiamat, tatkala orang-orang mukmin dicabut nyawanya selesai. Tapi Allah akan memberikan kemenangan buat orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Dan pada akhirnya kemenangan, kesuksesan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat, kepada orang-orang Mekah tuh yang ditaklukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idhabu fa antum tulaqa. Kalian silahkan pergi, kalian semua bebas. Kesabaran itu plus maaf dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tatkala disakiti berusaha untuk bersabar tanpa mengeluh, dan tatkala kita mampu membalas dendam kita maafkan dia. Ini puncak kesabaran seseorang. Bukan sabar karena tidak mampu membalas. Ente kenapa nggak balas, kata dia. Ana sabar. Ya ente karena kecil aja badannya, nggak berani sama dia. Kadang kalau sabarnya kita itu sabar terpaksa, tapi tidak. Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita berusaha untuk mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wasallam. Innahum yarawnahu ba'ida, tuh orang-orang kafir melihat kiamat itu satu hal yang mustahil, satu hal yang tidak akan bakal terjadi. Dan sampai hari ini mereka berusaha untuk menanamkan di jiwa manusia kemustahilan itu. Antum kalau melihat film-film yang muncul dari Hollywood umpamanya, jangan dipikir film itu hiburan. Mereka membuat itu untuk hiburan, tidak. Ada udang di balik batu. Karena kita tahu konspirasi dari musuh-musuh Islam dari dulu. Sarana paling mudah untuk menyebarkan sebuah ideologi, sebuah pemahaman, itu cerita. Makanya dulu buku yang paling bahaya itu ada novel yang dikarang oleh siapa? Yang bahasa Inggris, yang bahasanya bagus, yang sastranya tinggi. Bukan Shakespeare. Tuh lihat, jangan dipikir itu cerita biasa. Mereka hendak menanamkan kepada di dalam jiwa pembacanya tentang apa pesan-pesan di situ. Film-film pun seperti itu. Di mana mereka ketika membuat film tentang, dulu ada film 2012. Iya. Selamat enggak? Amerika. Selamat. Ketika mereka ada film yang meteor jatuh ke bumi. Apa? Armageddon. Nggak tahu lah. Tapi yang jelas masih ada yang selamat, nggak ada yang habis. Ana lihat, oh ini nih, innahum yarawnahu ba'ida, mustahil. Pasti nanti masih ada kehidupan. Di mana? Di dunia ini. Sedangkan kita sebagai umat Islam, kita yakin ada kehidupan, tapi bukan di sini.
Yauma tuqallabul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari digantinya bumi. Tidak seperti bumi sekarang ini. Itu pada hari kiamat nantinya. Dan kita yakin jemaah. Itu yang akan mendorong kita untuk beramal. Ramadan ini, kenapa sebagian orang masih ada yang nggak puasa? Karena kadangkala keimanannya kepada Allah itu sedang hilang. Rasulullah SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah pezina itu berzina dalam kondisi dia berzina, dia itu sebagai seorang mukmin. Enggak, imannya itu sedang pergi. Kalau dia beriman, dalam kondisi beriman, insya Allah akan melakukan itu. Karena dia tahu akan ada pembalasan. Dan yakin juga nih Allah Jalla Jalaluhu yang akan memberikan balasan kepada kita atas apa yang kita amalkan. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dan kita memandangnya dekat. Maka jemaah hati-hati. Hati-hati dengan film-film yang masuk ke Indonesia. Seharusnya umat Islam itu umat yang serius, bukan umat hiburan. Mau dibawa kemana negeri kita ini? Kalau yang ditonton oleh umat Islam itu Kapten Amerika. Bisa apa tuh Kapten Amerika? Anak-anak kita, anak ketemu sama di mana? Di airport. Ada seorang anak pakai baju Kapten Amerika. Muslim. Ente mau jadi Kapten Amerika? Dia berpikir nih sosok yang seharusnya diidolakan, pembela kebenaran. Maka hati-hati. Wa narahu qariba, kata Allah. Kita lihat tuh pasti dekat. Kullu ma huwa atin qarib. Semua yang akan datang itu dekat. Umur 60 tahun. Kalau sekarang umur antum 20 tahun. Umur 60 tahun seakan-akan masih lama. Tahu-tahu antum lihat, subhanallah, anak sudah 60 umur. Segala sesuatu itu buat Allah tinggal kun fayakun. Yauma takunus sama'u kalmuhl. Allah ceritakan tentang langit, bangunan yang sangat kokoh sekali. Nanti pada hari kiamat itu akan menjadi kalmuhl, menjadi sesuatu yang leleh seperti itu. Logam-logam yang leleh akan seperti itu. Antum lihat kadang-kala bangunan yang begitu kokoh ketika terjadi kebakaran, tahu-tahu atapnya itu jadi leleh. Nanti langit akan menjadi seperti itu. Dan penciptaan langit dengan penciptaan manusia lebih susah mana? Lebih susah langit. Makanya antum ketika merasa besar diri, antum lihatlah kepada gunung-gunung itu. Ketika antum bisa membangun bangunan yang tinggi sekali, lihat kepada gunung ciptaan Allah. Antum lihat antum kecil dibandingkan itu. Nanti akan ada perubahan di dunia ini. Wa takunul jibalu kal'ihn. Dan bumi yang kita berada di atasnya itu akan mengalami perubahan, sehingga nanti akan menjadi seperti debu, seperti seperti suf itu apa? Wool. Ya, yang lembut sekali kemudian akan jadi seperti debu yang berterbangan. Itu bumi akan jadi seperti itu. Tatkala orang-orang bertanya tentang gunung yang kokoh ini gimana? Akan Allah apakan gunung ini? Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk pengingkaran. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung yang menjulang tinggi ini. Akan Allah apakan nantinya? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayadharuha qa'an safsafan. La tara fiha iwajan wala amta. Itu gunung-gunung akan Allah jadikan rata. Nggak ada yang berharga di muka bumi ini buat Allah Jalla Jalla kecuali jiwa orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalla. Allah hancurin semua.
Wala yas'alu hamimun hamim. Pada hari itu nggak ada teman yang menanyakan tentang teman dekatnya. Kita ketika dalam kondisi lagi seperti ini, kita akan tanya, Fulan nggak datang. Fulan kemana ya? Nggak ada lagi. Pada hari yubassarunahu, padahal ditunjukkan kepada mereka. Pada hari kiamat itu orang akan bisa melihat saudara-saudaranya, orang tuanya siapa. Bukan karena nggak kelihatan, dia tidak bertanya, kelihatan, tapi nggak diperhatikan sama dia. Dia hanya memikirkan diri. Yawaddul mujrimu, garis bawah ini yang akan kita kaji. Yawaddul mujrim law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang mujrim, pelaku dosa, baik itu dosa syirik atau orang muslim yang berbuat dosa dibawa kesyirikan, dia berharap pada hari itu bisa menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia menebus dirinya? Dengan anak-anaknya. Bayangkan jemaah. Allah sebutkan di sini, orang yang paling nggak mungkin kau akan menjadikan anakmu tumbal, itu orang tua. Subhanallah. Kalau dia mau cari kambing hitam, dia tidak akan menjadikan anaknya sebagai kambing hitam, dia akan cari orang lain. Tapi pada hari itu anaknya siap untuk dijadikan tumbal, asalkan dia selamat dari api neraka. Ketika di dunia orang tua itu berusaha untuk menyelamatkan anaknya, ketika anaknya masuk penjara, orang tua akan keluarkan uangnya. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri para orang tua yang mendapati anaknya di penjara karena kasus narkoba, karena kasus kenakalan remaja. Orang tua bawa tas, keluarkan anak-anak. Berapa? 100 juta anak bayar. Bulan depan masuk penjara lagi, orang tua datang, dia tebusan. Keluarga pun siap melakukan hal itu. Tapi pada hari kiamat kita akan menjadikan anak kita sebagai bahan tebusan. Wa sahibatihi wa akhi, istrinya yang selama hidup mendampingi dia, yang memberikan kepada dia anak-anak, nggak apa-apa, jadi tebusan iya. Yang penting aku. Orang itu hanya akan mengatakan nafsi, nafsi, dirinya, nggak akan mikirin orang lain. Maka jangan sampai di antara kita ini masih banyak tatanan masyarakat yang mengikuti tradisi, yang mengikuti ajaran nenek moyang, yang mengikuti ajaran kebanyakan umpamanya. Hati-hati, ente nggak akan bisa ngomong anak nih ikut fulan, nggak ada. Anak kayak gini nih karena anak ikut fulan, mereka nanti akan berlepas diri dari kalian. Orang-orang yang jadi pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang diikuti, enggak, aku nggak pernah maksa ente. Maka engkau akan mempertanggungjawabkan nafsi, dirimu sendiri. Wa akhi, saudaranya, yang ketika di dunia dia punya permasalahan, dia akan minta tolong sama saudaranya. Pada hari itu dia siap untuk menjadikan saudaranya sebagai bahan tebusan. Wa fasilatihi allati tu'wi, fasilatihi allati tu'wi, keluarganya, qabilahnya, kelompoknya yang selama ini melindungi dia, dia siap untuk menjadikan mereka semua sebagai tebusan. Waman fil ardi jami'an, Allah ini sebutkan dari orang yang paling dekat sama dia, yang nggak mungkin dia akan menjadikan tebusan. Anaknya, setelah anaknya istrinya, setelah istrinya saudaranya, setelah saudaranya qabilahnya, setelah qabilahnya semua yang di muka bumi. Kalau terpaksa dia mengorbankan seluruh penduduk dunia untuk menyelamatkan dirinya, dia akan melakukan itu. Subhanallah. Apa sih sebenarnya yang ditakutin? Kok sampai orang ini siap mengorbankan seluruh yang dia miliki? Andai kata dia sebagai penguasa bumi ini, dia akan korbankan semuanya demi menyelamatkan dirinya. Allah mengatakan, kalla innaha ladha.
sekali-kali itu tidak akan menjadi tebusan buat dirinya. Ingat, azab yang menanti itu adalah ladha. Disebutkan ladha ini salah satu namanya neraka. Ladha, api yang berkobar-kobar, nazza'atan lisyawa, yang akan mencabut kulit. Dikatakan syawa itu kulitnya kepala, dikulitin kepala antum sama api itu. Na'udzubillah min dzalik. Antum bisa dibayangin kalau antum disiram oleh air panas di kepalanya, atau oleh dengan minyak di kepala kita. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau seluruh tubuh kita berada di situ? Tad'u man adbara wa tawalla. Neraka itu akan memanggil, ya fulan, ya fulan. Di mana Allah berfirman tentang Jahannam di surat Al-Fajr. Allah berfirman, waji'a yawma idzim bi jahannam. Jamaah, itu nyari bapaknya kan? Mana bapaknya? Kita lihat nih anak kayak gini nih, yang kita besarkan, yang kita gendong, pada hari kiamat kita siap melemparkan anak kita, asalkan kita selamat dari neraka. Allah katakan nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Neraka Jahannam akan didatangkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan keluar seperti leher dari api neraka itu yang memanggil orang-orang, yang menyambar orang-orang. Na'udzubillah min dzalik. Adbara wa tawalla, dia berpaling, dia menghindar, dia tidak mau kepada keimanan. Dia berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Di bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'anul Karim. Siapa di antara kita yang kembali kepada Al-Qur'anul Karim? Masih banyak umat Islam yang tidak membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Masih banyak umat Islam yang tidak menghatamkan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Sebelum ada pertanyaan, Ustaz, lebih afdal mana? Menghatamkan Al-Quran sama membaca atau bertadabbur, mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan? Lebih utama mana jamaah? Mana? Satu hatam. Ada pendapat lain? Lebih utama menghatamkan apa mentadabburi Al-Quranul Karim? Menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka kenapa kita lihat para salafus saleh di bulan Ramadan berusaha menghatamkan Al-Quran Karim? Karena ini momen penting. Tapi tentunya usahakan dengan membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW itu kalau baca Quran, kalau lewat ayat azab, beliau berlindung dari azab. Kalau lewat ayat tentang surga, beliau memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau kita nggak ngerti sama artinya? Artinya ini kalau tadabbur udah dalam banget. Kalau tafsir udah dalam banget. Paling tidak kita tahu artinya, sehingga ketika kita membaca kalla innaha ladha, kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Itu ada ketika kita baca Quran. Jadi nggak lewat doang. Sekedar kita memahami artinya itu sudah penting sekali. Karena ada orang-orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim, atau dia baca Al-Quranul Karim, Al-Quran itu mencela dia nggak paham. Umpamanya ini orang pelaku riba, kerjanya udah menganakkan uang. Dia baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Dibaca aja, nggak ada perasaan. Ente yang dipanggil tuh, dia nggak berasa. Maka paling tidak kita tahu artinya, tidak sampai ke tafsirnya, tapi faham apa maksud secara global dari ayat itu, sehingga ada manfaat, akan menambah keimanan di diri kita. Wa jama'a fa'au'a. Ini orang yang dipanggil sama ladha, sama neraka ladha ini adalah orang yang suka mengumpulkan jamaah. Mengumpulkan apa?
mengumpulkan harta. Fa'au'a, terus hartanya tuh mulai ditaruh di tempat-tempat. Jamaah, tidak haram kekayaan itu. Rasulullah SAW pernah lagi dari rumahnya nih di Masjid Nabawi. Tahu-tahu Nabi keluar. Kata para sahabat, Nabi keluar dalam kondisi senang banget tuh. Kelihatan kebahagiaan dan ketentraman di wajah Rasulullah. Kelihatan, kita itu bisa melihat orang mau di sini nih. Antum coba, antum berdiri coba. Antum berdiri coba. Kita minta abang kita lihat ini berdiri nih. Antum lihat, kelihatan nggak yang punya utang di situ, Bang? Kelihatan wajah-wajah yang bersedih itu, Bang. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kelihatan ada orang-orang yang dari wajahnya memang sumpah dia. Ente kenapa datang kajian? Ya Allah, daripada ditagih utang di rumah, datang kajian. Melarikan diri. Tapi akan kelihatan kayak wajah-wajah abang kita nih, lihat dari jauh, Masya Allah, senang tuh hatinya. Ini kayaknya senang. Yang di belakang ada yang kelihatan lapar apa. Nih Rasulullah SAW kelihatan dalam kondisi sedang bahagia. Kata para sahabat, ka'annahu qad alama bi ahlihi. Kayaknya beliau nih habis sama istrinya Rasulullah SAW. Kelihatan kebahagiaan di wajah Rasulullah SAW. Lalu sahabat ngomong, ya Rasulullah, naraka tayyiban nafas. Kita ngelihat engkau lagi bahagia banget ini, kata Rasulullah. Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Sahabat ternyata lagi ngomongin tentang kekayaan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kekayaan itu buat orang yang bertakwa. Intinya tuh takwa. Kalau antum kaya nggak bertakwa, yang ada berzina. Kalau antum kaya nggak bertakwa, yang ada antum akan mengeluarkan uang itu, na'udzubillah, di tempat-tempat kemaksiatan. Karena dia pikir, aku punya fulus nih. Ada fulus, buat apa? Kebanyakan orang tuh kalau miskin nggak berpikir kawin lagi, Pak. Saat ngasih makan satu aja susah. Tapi kalau sudah punya lebih fulusnya, kalau orang bertakwa, alhamdulillah mikirnya kawin lagi. Kayaknya sunnah, insyaallah. Insyaallah. Kalau sudah suruh bicara masalah kawin lagi, jadi nggak perlu berbuka puasa kita jangan. Tapi orang yang tidak bertakwa, yang ada adalah dosa yang dia pikirkan. Orang semakin banyak hartanya semakin nggak benar. Ketika tidak ada ketakwaan. Ujian buat orang yang banyak duitnya lebih dahsyat daripada ujian orang miskin. Orang miskin kalau diuji itu insya Allah dia akan menghamparkan sejadahnya. Ngapain ana mau sholat malam, minta sama Allah. Karena diuji dengan kesusahan dan dia tahu tidak ada yang dapat mengeluarkan dia dari kesusahan illallah. Adapun orang yang banyak duitnya, maka susah dia akan kembali kepada Allah. Ujian itu lebih besar, jemaah. Maka lebih utama mana orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar? Itu antum bahas sendiri nanti. Baik, fa'au'a, dia kumpulin ya, mulai sekarang ini ya dengan adanya orang nyimpen di bank, nyimpen di mana uangnya ditumpukin ya. Hati-hati, jangan sampai alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian Allah katakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a. Apa terjemahannya halu'a? Jamaah. Halu'a bukan kikir, berkeluh kesah. Halu'a itu para ulama menjelaskan ada dua sifat orang ini, ambisius dan tidak sabaran. Memang seperti itu biasa. Manusia itu kayak gitu. Dia ambisi, ketika dapat musibah nggak sabar, bunuh diri. Antum lihat, kadang-kala orang-orang itu ketika dia berambisi untuk ini itu, ketika yang dia inginkan tidak dia capai, jalan keluarnya gimana? Bunuh diri. Itu sifat manusia. Kemudian Allah jelaskan, idza massahu asyarru yazua.
kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, satu hal yang berat buat jiwa dia, yang ada dia berkeluh kesah, tidak percaya kalau itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada gerundel. Apa gerundel itu? Apa? Galau, mungkin galau dongkol hatinya itu ya. Gara-gara musibah yang kecil. Kehilangan hari itu keuntungan 10 juta. Seharusnya dia kalau datang ke tempat kerjanya jam 7 dapat tuh 10 juta. Tapi gara-gara macet dia datang setengah 8, hilang tuh keuntungan 10 juta. Itu bisa seminggu dia cerita sama sahibnya. Ana seharusnya dapat tuh duit tuh. Ana seharusnya. Tiap hari kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, tidak pernah berkeluh kesah. Banyak kita lihat manusia. Tiap hari subuh aja telat, apalagi qobliyah subuh. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat subuh tuh, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan isi. Nggak pernah dia berkeluh kesah. Urusan dunia yang membuat dia berkeluh kesah. Ketika sakit, Masya Allah, dia berkeinginan untuk berbuat kebaikan. Nih orang tabrakan, kakinya patah. Dia ngomong, "Ya Allah Ustaz, afwan Ustaz, ana nggak bisa ke masjid Ustaz, karena kaki ana diamputasi, terpaksa sholat di rumah. Andai kata ana punya kaki Ustaz, ya Allah, insya Allah ana ke masjid terus." Dulu waktu kaki inti sehat, kemana inti dari masjid? Nah, ada orang-orang berangan-angan ketika Allah kasih musibah, udahlah katakan qadarullah wa masya'afa'al. Dan yang di sisi Allah itu lebih baik daripada yang ada di dunia. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat rizki, dapat kebaikan, dia pelit dan kikir. Ya, senantiasa kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim puluhan kali bahkan ratusan kali, Allah itu ngajak orang mengeluarkan uangnya dengan berbagai macam cara. Dengan cara Allah katakan, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum." Kalau kalian ngutangin Allah, Allah lipat gandakan. Kemudian Allah kata, "Innallaha ashtara." Allah beli minal mu'minin, dari orang beriman, harta dan jiwa mereka. Beli nih. Jadi kalau dibeli berarti kan kita ada untung lah. Apalagi Allah yang beli dari kita. Tapi tetap manusia itu pelit ya. Mengingatkan kembali, antum kalau punya uang, barusan ada kotak amal lewat, nggak tahu dapat berapa, panitia nanti kita tanyakan ke panitia. Tapi yang jelas, ketika kita uangnya sedikit, kita mudah mengeluarkan uang sih. Kita mau yang gajinya 50.000, bisa dia menyisihkan 10.000 untuk sedekah. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Ya Allah, 10.000 dia sedekah. Ketika gajinya 500 sehari, bisa dia nyisihkan 100.000. Mulai mungkin masih bisa. Tapi ketika gajinya 5 juta, bisa dia sedekah 1 juta tiap hari. Berat. Itulah manusia. Wa idza massahul khairu manu'a. Indonesia ini tidak kekurangan orang kaya yang muslim. Tapi kenapa masih harus minta-minta itu yayasan? Mau bangun masjid, mau membebaskan tanah, ya Allah. Capek menggerakkan hatinya orang untuk menyumbang. Tapi ini orang kaya untuk membebaskan tanah sebagai perusahaan dia. Bebaskan tanah sampai 20 miliar, 30 miliar. Nggak pernah dia merasa berat. Kenapa? Padahal itu tanah yang luasnya 10 hektar akan dia tinggal. Tapi kalau dia bebaskan tanah buat masjid, bakal dia bawa ke kuburan. Dia bawa. Iya. Dia akan merasakan luasnya kuburan gara-gara tanah yang dia beli untuk Allah. Tapi manusia itu memang manu'a, pelit. Kita tahu diri kita sendiri, jemaah. Subhanallah.
Tapi ternyata ada orang-orang yang selamat dari sifat itu. Ramadan adalah momen yang sangat indah agar kita bisa merubah jiwa kita. Allah katakan, siapa yang selamat dari sifat-sifat itu? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Bukan asal sholat, tapi alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka adalah orang-orang yang terus-terusan sholat. Senantiasa dia melaksanakan sholat. Daim, mendawamkan ibadah sholat itu. Yang fardu paling utama. Nggak bolong-bolong sholatnya. Nggak sholat kalau ada perlunya. Kita kadang-kala kalau lagi susah itu kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Antum kalau ingin dikabulkan doanya sama Allah, bulan Ramadan bulan berdoa juga. Karena orang yang berpuasa memiliki kesempatan diijabahi doanya. Kalau ingin doanya dikabulkan, ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika kau lagi senang. Ketika lagi banyak rezeki, kenalkan kepada Allah. Bacakan doa kepada Allah, minta kepada Allah Jalla Jalla. Puji Allah dalam kondisi kau lagi senang nih. Ya'rifka fi syiddah. Ketika engkau lagi susah, Allah akan kenali itu. Maka jangan sholat kalau lagi susah doang. Datang ke pengajian, dan biasa memang orang kalau lagi susah sering datang pengajian. Datang terus pengajian. Ketika pekerjaannya mulai sukses, ada teman cerita bapaknya, Masya Allah, bapaknya itu dulu ikut orang. Ya biasa ketika ikut orang kan nggak bisa datang kajian seenaknya. Dia berharap ngomong sama temannya, anak kalau bisa punya pekerjaan sendiri, wira swasta, punya toko ini, anak insya Allah lebih bebas datang pengajian. Allah kabulkan doa. Allah kasih rezeki dia usaha yang begitu suksesnya. Punya usaha toko macam-macam, nggak datang kajian. Yang ada tanya, ini disiarkan langsung nggak? Langsung, alhamdulillah, ya sudah, anak akan ngikutin dari tokonya. Yang dulu ketika dia ikut orang, dia kepingin hadir langsung. Ketika dia jadi penguasa, dia ada. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau senang, Allah akan kenal kita. Maka kalau ada orang yang merasa doanya belum dikabulkan, kok terlambat, gara-gara itu, ya intinya baru datang ketika susah. Jangan itu kita sama sahib kita sama sahib nih, kalau kita biasa datang ke sahib kita, lagi kita punya rezeki, kita ngomong sama dia, yuk kita makan bersama, kita ini itu macam-macam. Pas kita susah datang sama dia akan ngomong itu juga. Karena kalau ini orang kenal sama anak bukan hanya ketika dia susah, senang pun dia masih ingat sama anak. Walillahil matsalul a'la. Allah Jalla itu mengetahui tentang kita. Maka kenalkan dia sekarang yang lagi senang, sholatnya dijaga, bacaan Quran yang ditambahin terus ya. Jangan seperti orang-orang yang hanya sholat malam kalau susah, yang hanya sholat duha kalau susah. Daimun, terus dia sholat. Bahkan kalau bisa ditambah volume ibadahnya itu di bulan Ramadan ditambahin, nanti bertambah umur yang ditambahin, bacaan Qur'annya juga seperti itu. Selama ini sholat yang dibaca qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbin nas. Selama ini okelah ana mau kabar. Tahun ini paling tidak ana baca wadduha. Bisa nggak orang ngafalin wadduha dalam sehari semalam? Jawab. Insya Allah bisa. Kalau ada. Baik, jadi sholat yang pertama ini hablum minallah. Kemudian yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan ini orang tidak hanya baik sama Allah, tapi dia sama hamba-hamba Allah juga. Jam berapa? Berapa menit lagi kita berhenti?
Masih lama. Terisail wal mahrum. Di situ di hartanya ada hak. Hak itu nggak banyak. Subhanallah. Beda nih kita kalau uang kita belanjain, ya udah kita umpamanya beli makanan 100.000, habis makan Masya Allah. Kita beli makan 100.000, habis itu kita makan selesai, 100.000 itu hilang. Jadi apa? Jadi kotoran, bahkan jadi penyakit buat kita kadang-kadang. Tapi tatkala kita keluarkan, yang Allah katakan di harta itu ada hak yang sudah diketahui. Buat siapa? Lisail, untuk orang yang meminta-minta. Biasanya tuh kalau ada orang minta, kita seharusnya bersyukur. Ada orang yang nyamperin antum agar antum bisa iba sama dia. Kita kalau ngeliat orang minta-minta itu iba walaupun dia bohong. Iya, karena kondisinya memang orang yang minta-minta itu kan ya kondisi orang yang memang perlu dibantu. Kita kasih dia. Tapi hati-hati, siapa yang harus kita kasih dan siapa yang seharusnya kita mendidik dia untuk tidak kita kasih. Al-mahrum, mahrum itu orang miskin tapi tidak tampak kemiskinan. Kita nih di tempat ini mungkin ada yang sedang terlilit hutang, mungkin ada yang sedang ditagih untuk membayar utang orang tuanya, bukan utang dia, orang tua yang meninggal. Mungkin ada yang tidak tahu apa yang dimakan besok. Subhanallah. Para ulama menjelaskan tatkala Allah menyebutkan yang kedua, al-mahrum ini, agar kita sadar, kita ini perlu cari tahu tentang kondisi saudara-saudara kita. Jangan sekedar ketemu dia, kita perlu tanya, ente butuh apa? Gimana kondisi ente? Gimana anak ente? Gimana keluarga ente? Pertanyaan itu bukan basa-basi, tapi memang pertanyaan dari hati yang paling dalam. Kita diperintahkan sama Allah nih. Orang yang tidak memiliki harta, kita diperintahkan untuk membantunya. Dia punya hak. Dia punya hak di harta kita. Jadi jangan berpikir tatkala kita memberi bantuan kepada dia, kita membantu dia dalam artian kita berbuat baik sama dia. Tidak, jamaah. Sebenarnya orang itu memang punya hak di kita yang harus kita berikan. Kita dosa kalau nggak kita berikan kepada dia. Maka tolong perhatikan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang rumahnya kaya di pinggir jalan, sekali-kali masuk ke gang-gang dia. Soalnya ada orang yang hanya tahu tempat kerja dan rumahnya. Mobil keluar, masuk ke rumahnya lagi. Tetangganya sakit, tetangganya mau mati, dia tidak tahu. Allah katakan al-mahrum, tolong diperhatikan mereka. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Mereka adalah orang-orang yang percaya, yang yakin dengan hari ad-din, hari pembalasan, hari kiamat. Orang kalau percaya, ya antum kalau percaya, kalau melanggar, umpamanya masuk sini atau yang melanggar marka jalan umpamanya, dikatakan nggak boleh masuk, antum masuk. Antum tahu di depannya ada polisi yang jagain. Antum bakal masuk nggak? Tapi ketika antum nggak tahu, antum akan masuk. Ternyata ditilang. Antum akan mengatakan, afwan pak, saya nggak tahu. Nggak tahu apa? Nggak tahu kalau ada polisi. Orang udah tahu, udah qamatil hujjah. Allah sudah menurunkan Al-Quranul Karim. Nggak ada lagi perasaan, anak nggak tahu kalau itu ternyata haram. Kalau ternyata ini nggak boleh, ya kau kan disuruh belajar. Kenapa nuntut ilmu itu? Wajib. Di situ kita sudah mendapatkan pencerahan dari Allah Jalla Jalal. Percaya dengan hari kiamat. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka adalah orang-orang yang takut dari azab Allah SWT. Khawatir diazab semua orang. Sehingga tatkala mau berbuat dosa, hati-hati, jangan. Kenapa di Indonesia pembunuhan itu kayak
kacang goreng. Wallah jamaah, ana dapat cerita yang nggak percaya nama cerita itu. Kalau bukan teman sendiri yang menceritakan. Di Lumajang. Di Lumajang kejadian ini. Lagi sholat Jumat. Ada 2 orang keluar. 2 orang masuk ke masjid, ngambil 1 orang dari masjid. Akhirnya 1 orang ini diikutin 2 temannya. Sampai keluar, 3 orang ini dibunuh di depan masjid. Oleh 5 orang. Dibunuh, selesai. Allah SWT. Kenapa? Orang melakukan itu karena sanksinya tidak berat kadang-kadang. Tidak membuat jera. Kenapa pemerkosaan terus merajalela? Tiap hari ini antum sebenarnya akan mendengar kasus pemerkosaan itu. Cuma mungkin tidak dipublikasi. Terus. Karena orang tidak takut melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ada Subhanallah ya. Baik. Orang yang takut dengan sanksi yang diberikan, dia akan menahan diri. Orang yang tahu kalau dia membunuh dibunuh, buat apa ana bunuh? Kalau nanti ana juga dibunuh, apa gunanya ana balas dendam? Kalau ternyata ana juga akan dipancung umpamanya, akan dikisos nantinya. Begitu pula dengan pelaku-pelaku kriminal. Ketika dia takut dengan azab, maka dia tidak. Maka sekarang berpikir pemerkosa mau dikebiri. Ana pernah menghadiri kasus pemerkosaan di kota Madinah An-Nabawiyah. Waktu kita baru masuk Madinah, ada pemerkosa yang hendak dipancung kepala. Karena pemerkosa itu termasuk membuat kerusakan di bumi. Yang salah satu sanksinya itu dibunuh. Dia memperkosa seorang penggembala kambing, orang Arab asli. Akhirnya di sebuah lapangan dekat Masjid Nabawi, orang-orang lagi kumpul, didatangkan nih yang akan dipancung kepala. Dibacakan firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattal, di surat Al-Baqarah. Itu lagi dibacain, tahu-tahu pedangnya algojonya ini udah sampai di lehernya. Kepala itu menggelinding dan darah itu muncrat. Bayangkan kita yang ngelihat 3 hari 3 malam nggak enak tidur, nggak enak makan. Nah, kenapa ya Allah? Manusia itu. Ketika seperti ini diterapkan, maka pemerkosa nggak akan lagi nyolek anak perempuan. Alhamdulillah, kata dia, leher anak. Dia tidak akan. Maka subhanallah, ada banyak PR di negeri ini. Tapi yang jelas, orang yang takut dengan azab Allah, insya Allah dia tidak akan berbuat kezaliman. Kemudian inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Azab Allah itu nggak ada yang orang merasa aman dari azab itu, pasti kena. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, baik lelaki atau perempuan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kemaluannya itu untuk istrinya, azwajim, istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka, sesungguhnya mereka tidak tercela. Seorang penafsir menceritakan, Allah sebutkan ghairu malumin, tidak tercela. Allah tidak puji. Tapi Allah katakan di terjemahan bahasa Indonesianya apa? Apa terjemahan bahasa Indonesia? Ghairu malumin. Tidak tercela. Nah, tidak tercela. Pujian ini hanya dikatakan tidak tercela, bukan dikatakan oh dia orang yang baik, tidak. Dia tidak tercela. Ulama menjelaskan, karena ketika orang menikah jarang sekali yang menikah dengan niat ibadah. Jarang. Biasanya niatnya ya apalagi yang mau kawin 2 gitu kan. Ustaz, sunnah. Kadang-kala niat ibadahnya itu jarang ada. Ada orang-orang yang menikah dengan niat ibadah. Tapi ada orang-orang yang nikah ya sekedar memuaskan nafsunya, dan itu tidak tercela. Nggak tercela. Engkau menikah untuk memuaskan nafsumu, itu tidak tercela. Tapi kalau engkau menikah untuk lillahi ta'ala, Masya Allah. Tapi karena kebanyakan ya karena untuk memuaskan nafsunya, dan itu tidak tercela, nggak ada masalah.
Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang memuaskan nafsunya selain dengan ketentuan Allah itu, dialah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang melampaui batas jadinya. Jadi para jamaah, tidak ada alasan seorang lelaki berzina. Nggak ada alasan. Mau ngomong apa di hadapan Allah engkau nantinya? Ketika Allah sudah berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Allah udah katakan nikahilah dari wanita-wanita yang baik-baik itu 2, 3, 4. Allah udah kasih peluang buat engkau. Fa in khiftum alla ta'uma aw ma malakat aymanukum. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau engkau takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Tapi hati-hati, dosa zina ini termasuk dosa yang di Indonesia sudah biasa. Dan itu salah satu tanda-tanda kiamat. Dibantu dengan adanya media. Nih para penulis ya, para wartawan, para peliput media, hati-hati akan dihisab pada hari kiamat dengan tulisan dia. Kadang-kadang pemberitaan-pemberitaan itu malah bukan membuat orang takut berzina, malah ingin berzina. Melihat baca beritanya itu, na'udzubillah min dzalik. Maka tolong diperhatikan hal itu. Kemudian Allah katakan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjaga amanahnya, perjanjiannya. Dia penuhin ya, hati-hati. Orang-orang yang punya utang, kadangkala dia nggak bayar utang dengan alasan nggak mampu macam-macam ini itu. Tetap orang-orang yang menjadi penghuni surga adalah yang menjaga amanahnya. Perjanjian dia dengan perusahaan, perjanjian dengan temannya, dengan siapapun, dia menjaga hal itu. Kemudian walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Yang mereka dengan kesaksian mereka jujur, adil dalam kesaksiannya. Dia laksanakan hal itu. Sekarang muncul saksi-saksi palsu. Banyak saksi-saksi yang didatangkan dikasih duit hanya sekedar untuk menjadi saksi. Ini beda dengan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah tutup, Allah buka dengan sholat. Kemudian Allah tutup dengan sholat. Allah katakan walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholat-sholat mereka. Lalu ulaika fi jannatin mukramun. Mereka ini akan mendapatkan surga Allah Jalla Jalaluh, yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nantinya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ramadan ini manfaatkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ramadan ini manfaatkan untuk berdoa. Antum yang nggak bisa berdoa, baca buku-buku doa. Ada buku yang ditulis oleh Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala, doa dan zikir. Antum baca bagaimana Rasulullah SAW berdoa. Karena jangan sampai di waktu orang bisa berdoa, kita nggak bisa berdoa. Jangan sampai doa kita panjang ternyata maknanya sedikit sekali. Antum pelajari doa Rasul SAW. Kalau bisa tiap tahun tambah satu doa baru yang dihafal. Kalau nggak tiap bulan kita tambah satu doa baru yang kita hafal. Kemudian para jamaah di bulan Ramadan ini ingat, kita akan masuk 10 hari terakhir. Manfaatkan waktu untuk iktikaf. Kalau nggak bisa iktikaf full ya iktikaf per hari lah. Buat orang-orang yang bekerja datang ke masjid ya, dengan harapan mungkin kita nggak tahu apakah tahun ini tahun depan kita bisa Ramadan lagi atau ini Ramadan kita yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seorang mukmin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah engkau untuk mendapatkan segala sesuatu yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah sama Allah. Dalam puasa kita mau baca Quran, ya Allah berat banget, antum langsung minta sama Allah, ya Allah bantu aku untuk menghatamkan Al-Quran, ya Allah bantu aku untuk bisa berdoa, bantu aku untuk bisa ngasih makan orang yang berpuasa, bantu aku Bang. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itulah kita ini hamba yang diciptakan lemah sekali. Kita akan menjadi kuat tatkala kita dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangan ana mohon maaf jamaah. Karena dalam bayangan ana kajian ini di rumah.
Pikirnya anak 10 orang, 20 orang keluarga, tapi ternyata Masya Allah. Barakallahu fikum. Waktu berbuka sudah tinggal sedikit lagi, 13 menit lagi mungkin persiapan untuk berbuka. Nggak ada pertanyaan jawab, nggak ada. Yang ada makan bersama insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada mungkin beberapa pengumuman dari panitia.